Mengirim atau perekaman dikunci. Kirim, tombol. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, smart people yang tentunya dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam satu renungan singkat tentunya. Tetapi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya Pendeta Hani Johan Ratu yang dipercayakan Tuhan mengembalakan satu sidang jemaat yang ada di Depok. Saya seorang tunanetra juga, tapi bersyukur Tuhan libatkan saya dalam proyek Allah yang besar, yaitu proyek menyelamatkan banyak orang. Nah, lewat pertolongan Tuhan saya bisa menjadi seorang pendeta dan dipercayakan mengembalakan satu sidang jemaat yang ada di Kota Depok, dan tentunya saya sudah berkeluarga, istri 1 dan anak 3. Nah, puji Tuhan, demikian perkenalan saya, dan saya ingin kita akan melihat satu kebenaran di dalam firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan atau pembacaan ini sudah sering kali kita baca, tetapi saya percaya setiap pembacaan firman Tuhan maka kita akan melihat berkat di sana. Pastikan bahwa kita akan mendapatkan hal yang luar biasa yang memberkati kita, karena firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Maka ketika kita memperhatikan, maka paling tidak minimal kita mendapatkan beberapa hal yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu kita berdoa dulu sebelum kita membacakan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Kau berikan bagi kami untuk bisa bersekutu, bisa bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran-Mu itu mengubah seluruh hidup kami, bagaimana kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Biarlah Engkau yang berfirman memakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Tidak ada apa-apa, tetapi dengan kuasa dan hikmat-Mu, hamba boleh menjadi berkat-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ada 2 ayat kita perhatikan, ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Rasul Petrus melalui hikmat dari Roh Allah. Dia dapat mendeteksi keberadaan iblis atau setan, bahwa dia sedang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, sejak setan dicampakkan ke bumi karena pemberontakannya kepada Allah, dia akan selalu, bahkan tidak akan berhenti mencari orang-orang percaya yang bisa dikuasainya atau bisa menjadi antek-anteknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, strategi setan untuk menjatuhkan manusia, strateginya tidak sama Bapak Ibu.
atau cara atau metodenya tidak sama. Itu selalu berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga bisa dikatakan apa yang dilakukannya itu sangat presisi, sangat tepat. Kalau kita perhatikan 6.000 tahun yang lalu di Taman Eden, dia memakai kecerdikan atau kecerdasan ular untuk menjatuhkan manusia. Dia memakai ular untuk menjatuhkan manusia. Hawa yang adalah manusia pertama dijatuhkan oleh ular, dan kita tahu bersama bahwa siapa di belakang itu. Tentunya oknumnya adalah setan itu sendiri. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan cepat sekali menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dia akan cepat sekali menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau kita perhatikan baik Bapak Ibu, setiap abad, setiap zaman, dalam setiap sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah gereja, ada saja hal-hal, ya, ada hal-hal yang terjadi, ya, karena ulah si setan ini. Setiap abad, kalau kita perhatikan, ada saja hal-hal yang mengerikan terjadi karena ulah si iblis itu. Nah, kalau kita pernah mengetahui bahwa dia pernah mengadu domba orang Kristen dengan negara, dengan bangsa, sehingga orang Kristen dibakar, dijadikan obor. Bahkan ada di mana zaman, di mana abad, di mana agama dengan agama saling berperang satu dengan yang, saling membunuh satu dengan yang lain. Bahkan sesama pendeta itu bisa saling membunuh karena berbeda pandangan, berbeda pendapat saja. Para pendeta, para teolog bisa saling membunuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena cuma berbeda dengan penafsiran Alkitab atau pendapat dan Nah, di zaman akhir ini, jadi kita perhatikan bahwa cara atau metode setan untuk menjatuhkan manusia itu tidak pernah sama. Dia akan cepat untuk menyesuaikan. Nah, di zaman akhir ini, dia sedang menggunakan teknologi modern yang super canggih untuk menjatuhkan, membuat manusia mati sia-sia Bapak Ibu. Perhatikan, berapa banyak orang sekarang ini kurang tidur, kemudian sakit, bahkan mati karena dipengaruhi oleh namanya teknologi. Diperbudak oleh yang nama gadget, atau dengan kata lain, tidak bijak dalam mempergunakan atau memanfaatkan teknologi. Dan banyak yang celaka di jalan raya karena menggunakan handphone. Perhatikan Bapak Ibu. Mati sia-sia di jalan raya karena menggunakan handphone ketika berkendara. Dan itu semua sebenarnya adalah strategi iblis untuk menjatuhkan manusia. Artinya, dalam setiap zaman iblis punya cara. Iblis punya banyak metode untuk menyeret manusia ke neraka atau kesengsaraan yang kekal. Perhatikan teknologi yang paling canggih sekarang ini, IA. Orang nanti mungkin pendeta-pendeta seperti kita tidak berkhotbah lagi seperti ini. Karena dengan teknologi yang canggih ini mereka bisa mencari khotbah-khotbah yang bagus, yang mungkin saya katakan lebih hebat. Dia bisa tahu dengan berbagai-bagai cara bagaimana metodologi dan sebagainya, homiletik dan sebagainya, itu hebat. Dan itu sedang terjadi baik di Eropa. Orang datang ke gereja hanya untuk mereka bisa mencari khotbah-khotbah yang hebat.
hanya lewat teknologi ini. Nah, ini yang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa iblis sedang berusaha untuk menjatuhkan, membawa manusia kepada kebinasaan yang kekal. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita nggak mungkin mengalahkan dia? Nah ini yang menjadi pertanyaan mungkin banyak orang. Wah, iblis begitu hebat. Iblis begitu luar biasa. Berarti kita nggak ada apa-apanya. Memang kalau diperhatikan, iblis jauh lebih tua daripada manusia dalam penciptaan. Manusia belum ada apa-apanya. Dan mungkin kita akan berpikir, kalau begitu kita menyerah saja dan sebagainya. Karena dia banyak strategi untuk menjatuhkan manusia. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, nggak perlu takut Bapak Ibu, sekuat dan sehebat apapun dia. Ya, itu pasti punya kelemahan Bapak Ibu. Karena iblis tidak akan menjadi sempurna. Manusia, ya, ketika di dalam Tuhan dia akan disempurnakan sampai kepada kesempurnaan. Iblis bagaimanapun dia tidak akan mencapai kesempurnaan. Artinya dia punya kelemahan. Dia tidak akan mencapai kesempurnaan. Nah, Alkitab katakan, kita akan lihat kata Alkitab. Alkitab katakan bahwa manusia di dalam Tuhan itu bisa mengalahkan setan. Kita bisa mengalahkan dia. Kita bisa mengalahkan dia Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan ayat 9, mari kita lihat. Perhatikan ayat 9 dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 9 dikatakan begini, perhatikan baik-baik. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya di sini Alkitab mau tegaskan bahwa ternyata iblis atau setan dapat dikalahkan dengan iman yang teguh. Pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana iman yang teguh itu? Ini yang selalu saya katakan, bahwa orang yang mengaku beriman bukan hanya sekedar percaya Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya Tuhan Bapak Ibu. Tetapi dikatakan di sini harus memiliki iman yang teguh. Nah, bagaimana iman yang teguh itu? Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa hal bicara iman yang teguh itu, supaya kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis itu. Ya, kita akan lihat dari Alkitab apakah iman yang teguh itu. Nah, yang pertama, orang yang memiliki iman yang teguh, dia harus sadar dan berjaga-jaga. Ini Alkitab katakan. Orang yang punya iman yang teguh, dia akan selalu sadar, waspada, dan berjaga-jaga. Kalau kita perhatikan kembali apa yang dikatakan ayat 8 dari 1 Petrus pasal 5 ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Orang yang bisa ditelan. Berarti ada orang yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa ditelan. Nah, orang yang tidak bisa ditelan, seperti Alkitab katakan, dia yang memiliki iman yang teguh. Nah, orang yang memiliki iman yang teguh, artinya dia dalam keadaan sadar. Dia dalam keadaan berjaga-jaga. Nah, kalau kita bandingkan dengan Matius 26, kita perhatikan apa kata Yesus di dalam Matius 26. Matius pasal 26 ayat 40 dan 41 dikatakan begini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Ayat ini ditulis waktu Yesus mengajak beberapa muridnya untuk bersama-sama berdoa dengan Yesus di Taman Getsemani. Dan saudara perhatikan, bagaimana orang yang berjaga-jaga. Tuhan mau orang yang berjaga-jaga itu dalam sikap doa, bukan pasif. Tetapi orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang sedang terbangun, orang yang sedang insaf. Artinya dia sedang dalam keadaan juga berdoa. Berdoa juga bicara berjaga. Bagaimana supaya mereka bisa berjaga-jaga? Nah, kalau kita perhatikan ini, Tuhan katakan tidak. Sanggupkah kamu bisa berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tentu saja Yesus punya alasan yang tepat agar kenapa Yesus mau mengajak mereka berdoa. Yesus mau memaksa mereka untuk berdoa. Untuk bisa dalam keadaan yang siaga berdoa. Coba kita perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 41. Dan dikatakan sini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini perhatikan. Jadi Yesus mau supaya mereka berjaga-jaga agar supaya mereka gak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dengan kata lain, mereka tidak bisa ditelan, mereka tidak bisa diganggu. Karena apa? Mereka dalam keadaan sikap berdoa. Mereka dalam keadaan berjaga-jaga. Jadi doa itu merupakan satu hal dalam hidup kita untuk berjaga-jaga. Orang yang sering berdoa berarti dia sering berjaga-jaga. Dia sering waspada. Karena strategi iblis itu begitu canggih. Nah, lewat doa, lewat kita berjaga-jaga, maka kita bisa memiliki iman yang teguh. Karena iman yang teguh adalah ketika orang suka berdoa, orang suka baca firman Tuhan, orang suka bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya dia memiliki iman yang teguh. Nah, yang kedua, iman yang teguh adalah orang yang bisa menggunakan atau menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ya, orang yang bisa mempergunakan atau perlengkapan senjata Allah. Kita punya punya alat, punya teknologi, punya HP misalnya. Saya beri contoh HP. Ada banyak orang punya HP tetapi tidak tahu mungkin bagaimana fiturnya dan sebagainya, bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Sebenarnya kalau tidak membaca buku manualnya. Nah, begitu juga dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan senjata Allah ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan firman untuk mengalahkan setan. Nah, di dalam Efesus, surat Paulus kepada Efesus, kepada jemaat yang ada di Efesus, kalau kita perhatikan, apa kata Alkitab dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 13 saja. Saya membaca dalam bagian ini sebenarnya ada banyak hal yang kita perhatikan, tapi saya membaca beberapa ayat saja di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Kita mulai dari ayat yang ke-11, dikatakan begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah, kita sudah diberi perlengkapan, kita sudah diberi senjata, tetapi kalau kita tidak mengenakannya, tidak menggunakannya, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Kita akan menjadi orang yang tidak memiliki kekuatan. Nah, maka dari itu firman Tuhan katakan, kenakanlah, artinya gunakanlah. Karena tipu muslihat iblis ini begitu luar biasa. Nah, kalau kita tidak tahu menggunakan firman, maka kita akan mengalami kekalahan. Kita bisa ditipu. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap,
ini melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, ambillah perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Alkitab kata kita bisa melawan, kita bisa mengadakan perlawanan. Pada hari yang jahat, kita sedang berada di dalam dunia yang jahat, di dalam hari-hari yang jahat sekali. Nah, kalau kita tidak punya firman, kita tidak punya senjata Allah, maka kita akan mengalami kekalahan. Jadi orang yang memiliki iman yang teguh, dia harus belajar firman Tuhan. Saya katakan, ada banyak orang tahu firman. Ada banyak orang juga tahu hukum. Kita setiap negara punya hukum. Tetapi ada banyak orang juga bisa melanggar hukum karena cuma tahu. Cuma hafal hukum, cuma tahu teori, tahu hukum. Tapi dia bisa melanggar hukum. Tetapi berbeda ketika orang suka hukum. Orang suka hukum pasti dia ngerti, dia tahu. Dan dia akan menjadi kesukaan hukum itu. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bicara tentang iman yang teguh berarti kita sudah harus sampai kepada bagaimana kita suka terhadap firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita suka hukum-hukum Tuhan, maka kita tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Saya pernah memberikan suka memberikan satu cerita. Misalnya seseorang, anak kita misalnya ya, dia sedang suka sesuatu, suka main game dan sebagainya. Ketika dia disuruh ibunya suruh beli ke warung misalnya, beli sesuatu di warung, beli gula misalnya ya, anaknya bilang oke, dia diam ya. Tetapi namanya ibu-ibu ya, karena lagi masak gitu, lagi masak, suruh anaknya tolong dong, atau beli garam gitu misalnya, beli garam ya, tolong kita ibu lagi sibuk gitu kan dan sebagainya ya. Anaknya lagi lagi main game, kesukaannya game ya. Dia pertama dia diam, akhirnya ibunya mungkin nadanya semakin tinggi gitu kan. Oke, dia bilang, tuh sebentar aja, sebentar gitu. Oke, anaknya bilang bentar. Ya, ibu sudah saking jengkelnya ambil sesuatu, ambil sapu apa. Kamu pergi nggak gitu? Gitu. Anak itu langsung pergi loh. Ya, pergi, oke, ikut pergi. Dia pergi ke warung. Tapi karena dia nggak suka, yang dia ambil, dia beli itu salah, bukan garam tetapi mungkin gula. Nah, perhatikan. Karena apa? Dia nggak suka. Tetapi saya mau katakan maka dari itu firman Tuhan harus menjadi kesukaan. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar baca, tetapi harus jadi kesukaan. Kalau Daud pernah katakan, aku menjadi suka karena apa? Dia menjadi suka terhadap hukum. Kalau kita belajar, kita menjadi suka terhadap hukum, maka kita tidak ada beban sama sekali. Sebenarnya kalau disuruh baca firman Tuhan, kita mau baca berapa pasal pun kita ada kesukaan. Ya, komitmen saya minimal saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 tahun 2 kali. Ya, saya punya komputer, saya baca Alkitab dan sebagainya. Minimal pernah saya baca bisa 5 kali 1 tahun. Tapi komitmen saya sama Tuhan 5 kali. Saya baca terjemahan yang biasa yang kita baca. Lalu ada terjemahan bahasa sehari-hari. Yang kedua kemudian ada firman Allah. Dan itu semua saya sudah baca. Saya sudah baca berkali-kali. Dan itu komitmen saya sudah lama. Dan ini saya sudah baru juga selesai dalam membaca Kejadian sampai Wahyu. Karena harus menjadi kesukaan. Kadang-kadang mungkin kita aduh ini beban dan sebagainya. Tapi kalau sudah menjadi kesukaan maka kita nggak ada beban untuk baca. Nah, ini hal-hal yang penting untuk menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki iman yang teguh. Kita tidak bisa memiliki iman yang teguh kalau kita jarang baca firman Tuhan. Nah itu sebabnya dikatakan di sini ambillah perlengkapan senjata itu Allah itu supaya kita bisa mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu. Nah, yang ketiga,
Iman yang teguh, dia harus menjadi serupa dengan Yesus. Nah, ini penting Bapak Ibu. Orang yang memiliki iman yang teguh harus menjadi serupa dengan Yesus. Yesus ada teladan kita. Dia memberikan banyak teladan. Bagaimana dia sanggup mengalahkan setan. Dia tahu bagaimana strategi setan. Ya, nah orang percaya, ya itu sebabnya Allah mau orang percaya itu harus menjadi serupa dengan Yesus. Nah kalau kita perhatikan apa kata Alkitab dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa Bapak Ibu? Sebagai seorang yang memiliki iman yang teguh, dia bisa mengalahkan iblis. Dan untuk memiliki iman yang teguh itu harus menjadi sama dengan anaknya Yesus Kristus. Agar supaya menghadapi segala cobaan, segala tipu muslihat iblis, ya, kita bisa mengalahkan. Nah, maka dari itu kita harus berusaha untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, wajib, ya, kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Tuhan Yesus, di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, kita lihat apa arti serupa dengan Yesus sebenarnya, ya. Yaitu karakter Yesus Kristus harus ada di dalam hidup kita Bapak Ibu. Ini yang firman Allah mau tekan, serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia bisa mengampuni, bagaimana dia melayani. Melayani seperti Kristus. Dan inilah orang-orang Kristen yang bisa mengalahkan setan. Orang Kristen yang memiliki iman yang teguh seperti ini, itu tidak bisa ditelan oleh setan. Saya sering berkata bahwa mau hipnotis apapun, tetapi kalau kita orang Kristen seperti ini, hipnotis tidak akan mempan kepada kita sebagai orang percaya. Saya banyak mengalami seperti itu, tapi saya percaya saya ada di dalam Tuhan. Kita tidak mungkin kena santet, bisa kembali kepada orang yang mengirim. Karena apa? Karena kita punya iman yang teguh. Jadi Alkitab katakan apa? Untuk bisa mengalahkan setan dengan berbagai strateginya, kita bisa mengalahkan itu dengan memiliki iman yang teguh. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami. Biarlah ini betul-betul menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Kami menjadi orang Kristen yang bukan hanya percaya kepadamu, tapi benar-benar memiliki iman yang teguh, sehingga kami dapat mengalahkan si jahat itu dengan kuat kuasa kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Kirim tombol.